Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Hendra Harum Haritama. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai model pembiayaan pendidikan dan solusinya. Berikut ini ada beberapa model pembiayaan. Yang pertama itu model dana bantuan murni, flat grant model, merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Yang kedua itu model landasan perencanaan, foundation plan model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Yang ketiga itu model perencanaan pokok jaminan pajak. Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah tempat. Yang keempat itu model persamaan persentase equalizing model. Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah yang kurang makmur. Yang kelima itu model perencanaan persamaan kemampuan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya, negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Yang keenam, model pendanaan negara sepenuhnya, full state funding model. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Yang ketujuh itu model sumber pembiayaan, the resource cost model. Model ini dikembangkan Hammers dan Paris yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan perbedaan dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ketujuh, model berikut 7 cara mengatasi masalah pembiayaan pendidikan yang bisa menjadi solusi alternatif untuk kamu. Yang pertama itu masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi disingkat PTN, merupakan kampus yang banyak diincar oleh calon mahasiswa. Selain karena reputasinya yang baik, PTN juga menawarkan biaya kuliah yang lebih terjangkau karena adanya subsidi dari pemerintah dan juga jurusan yang alternatif. Yang kedua, ikut sekolah kedinasan. Selain PTN, kamu juga bisa mengikuti sekolah kedinasan untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan. Sekolah kedinasan diselenggarakan langsung ke kementerian atau lembaga negara terkait. Yang ketiga, kejar beasiswa. Mendapatkan beasiswa adalah salah satu cara meringankan biaya pendidikan yang paling banyak diincar oleh calon mahasiswa atau mahasiswa itu. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, rajin ikut lomba. Selain mengejar beasiswa, mengikuti berbagai lomba juga menjadi alternatif untuk kamu bisa meringankan biaya pendidikan. Yang kelima, bekerja part-time atau freelance. Tak sedikit mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil pekerjaan sampingan ketika memiliki waktu senggang atau
akhir pekan. Yang keenam, terlibat dalam proyek dosen. Meskipun sudah mendapatkan pekerjaan tetap, dosen biasanya sering melakukan berbagai penelitian dan proyek tesis atau disertasi. Tak jarang dosen ini memilih mengajak mahasiswa untuk membantu mereka. Yang terakhir, mengajukan pinjaman pembiayaan pendidikan. Kendala biaya dalam melanjutkan kuliah bukanlah hal yang bisa menghambat kamu untuk mengejar impianmu. Selain dari beberapa cara di atas, kamu juga bisa mengajukan pinjaman pembiayaan pendidikan di berbagai instansi atau platform tertentu yang bisa disebut sebagai student loan. Cukup dari saya pemaparan materinya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.